Pemirsa, kembali di Market Review, dan para pelaku industri makanan dan minuman menilai penurunan PMI Indonesia bulan Februari tahun 2021 tidak akan mencerminkan kinerja produsen saat ini, di mana perolehan PMI manufaktur Indonesia pada bulan lalu tercatat di angka 50,9. Para pelaku industri makanan dan minuman menilai penurunan Purchasing Manager Index Indonesia pada bulan Februari tahun 2021 tidak akan mencerminkan kinerja produsen saat ini. Di mana IHS Markit mencatat perolehan PMI manufaktur Indonesia pada bulan lalu berada di angka 50,9 atau lebih rendah dari periode Januari sebesar 52,2. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adi S. Lukman mengatakan bahwa kondisi produksi di pabrik Mamin di awal tahun sudah mulai berkapasitas penuh untuk mengejar stok bulan Ramadan dan Lebaran. Meski demikian, hingga saat ini pihaknya masih menghadapi tantangan kenaikan harga bahan baku mencapai 2 kali lipat dibandingkan saat kondisi normal. Selain itu, sejumlah produsen juga tidak akan melakukan penyesuaian harga mengingat tingkat konsumsi belum sepenuhnya pulih. Bahkan dari sisi logistik, pengiriman jarak jauh masih mengalami kendala, namun untuk jarak dekat sudah berjalan lancar. Adapun pihak GAPMI memproyeksi PMI Indonesia akan berada di atas level 50,0 sepanjang kuartal 1 2021. Hal tersebut diduga disebabkan oleh masa persiapan bulan Ramadan yang membuat kapasitas produksi dapat meningkat hingga 30%. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review mengenai mengukur daya beli masyarakat jelang festive season. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Mas Andri Satrio Nugroho, Ekonom Indef. Tadi di paket liputan kita kemudian sudah melihat bagaimana sebetulnya PMI dari teman-teman industri makanan dan juga minuman. Biasanya teman-teman di industri makanan dan juga minuman menggadang-gadang festive season ataupun mungkin musim Ramadan dan juga Lebaran sebagai sebuah momen yang bisa diandalkan. Nah, kita kemudian akan coba mengukur daya beli dari masyarakat, apakah dapat memanfaatkan momen itu dengan baik atau tidak. Mas Andri, bagaimana Anda melihat Ramadan dan juga Lebaran ini sebagai festive season yang ya bisa digadang-gadang dapat menggerakkan ekonomi Indonesia? Ya betul, kalau kita bicara mengenai festive season ya atau Ramadan dan Lebaran ini menjadi salah satu menurut saya sih berkah tiap tahun begitu ya, di mana triwulan kedua dan hampir ke triwulan ketiga kita mengalami pertumbuhan ekonomi kuartalan yang cukup tinggi dibandingkan kuartal atau triwulan lainnya. Nah, ini juga salah satu indikasi mengapa, karena konsumsi ya, pengeluaran konsumsi rumah tangga itu 57,6%, itu kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia lebih besar daripada komponen lainnya. Jadi kalau kita bisa lihat tadi juga bisa disebutkan bahwa ya komponen terbesar dari konsumsi rumah tangga ini juga adalah makanan dan minuman, itu sebesar 23,7%. Jadi mengapa nanti kalau kita bisa lihat bahwa tiap Ramadan dan juga Lebaran permintaan terhadap barang itu meningkat signifikan, dan ketika permintaan terhadap barang dan itu meningkat signifikan, maka perekonomian kita juga akan terangkat begitu. Tetapi kalau kita melihat dari tahun 2020 kemarin, itu justru menjadi yang paling terlemah begitu ya, kalau kita lihat sepanjang sejarah beberapa tahun terakhir. Karena memang sebetulnya ada pembatasan atau restriksi protokol kesehatan pada saat itu. Dan saya rasa sih ini menjadi salah satu momentum kalau misalnya kita masih belum bisa menangani pandemi, itu menjadi salah satu hal yang memang jangan sampai kita kembali lagi ke sebelumnya gitu, di tahun 2020 ketika pandemi itu masih belum teratasi. Nah, ini jadi salah satu ujian pemerintah begitu, ketika pandeminya teratasi maka kita akan mendapatkan manfaat dari festive season ini di tahun ini. Baik, urgensi dari teman-teman redaksi mengangkat tema ini adalah mengukur kesiapan dari daya beli masyarakat menuju festive season dan juga mengukur efektivitas dari upaya-upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli dari masyarakat di tengah masa sulit ataupun di masa pandemi. Dan jika Anda melihat ataupun mengukurlah daya beli masyarakat belakangan seperti apa, Mas Andri?
Ya kalau kita melihat dari indeks keyakinan konsumen begitu yang sudah dikeluarkan oleh survei Bank Indonesia, itu 84,9%, 84,9 poin kalau indeks ya di Januari ini gitu. Itu sebetulnya lebih rendah dibandingkan Desember yang lalu 96,5 poin. Jadi menurut saya dari sisi keyakinan konsumennya sendiri masih belum cukup meningkat begitu ya, itu di awal tahun. Apalagi di Februari kemarin positivity rate terhadap COVID-19 ini juga meningkat cukup tajam gitu ya, sampai 40%. Inflasi inti kalau kita bisa melihat itu salah satu proksi atau indikator terhadap daya beli masyarakat, itu juga masih belum terangkat di awal tahun ini, 1,53 sampai 1,56% lah di Februari kemarin, justru menurun daripada Januari. Jadi masih belum, saya rasa daya beli masyarakat masih belum terangkat. Dan juga kalau kita bisa lihat di loan to deposit ratio, meskipun rasionya sudah cukup lebih baik gitu, tapi masih 82%. Dan kalau kita melihat juga dana simpanan di kelas atas itu naik lebih tinggi daripada kelas bawah. Jadi menurut saya instrumen dari pemerintah yang sudah dilakukan ya untuk mendorong konsumsi dari masyarakat ini masih menyasar, menurut saya masih menyasar di level kelas bawah begitu ya, untuk meningkatkan daya beli mereka. Tetapi di masyarakat ke atas, nah ini menjadi PR, masih belum terangkat. Mereka cenderung mengamankan aset mereka dibandingkan untuk mengkonsumsi karena ketidakpastian terhadap pandemi ini ke depannya. Baik, Mas Andri, berarti kalau saya boleh simpulkan sebetulnya yang ada sekarang adalah permasalahan yang ada adalah terletak di keyakinan dari konsumen sendiri yang belum yakin untuk menghabiskan ataupun mungkin membelanjakan uangnya, bukan pada kemampuannya, begitu ya? Kemampuannya sudah ada tapi belum kemudian terlalu yakin lah untuk membelanjakan uangnya. Jadi kalau misalnya kita katakan kemampuannya sih ada kemampuannya begitu ya. Apalagi kalau kita bisa berbicara mengenai kelas menengah ke atas. Nah, kalau kelas menengah bawah itu sebenarnya kalau dari data yang sudah dikeluarkan oleh BPS juga dan juga beberapa lembaga lainnya, saya melihat bahwa sudah ada arah kepada sebelum pra-COVID. Gitu ya, tetapi pembelanjaan atau konsumsinya masih pada produk-produk esensial, makanan dan minuman. Itu menurut saya masih belum cukup untuk mendongkrak konsumsi secara keseluruhan. Karena kenapa? Ya pasti jumlahnya sangat kecil gitu ya. Yang paling besar tentu yang berada di kelas menengah ke atas. Kelas menengah ke atas ini cenderung mereka lebih banyak untuk membeli produk-produk yang daya tahannya lebih lama begitu ya. Mobil, rumah, terus habis itu untuk pariwisata juga mereka lebih banyak menghabiskan uang untuk itu. Tetapi karena ada kondisi pandemi saat ini, keyakinan mereka untuk mengeluarkan uang gitu ya untuk mengonsumsi jauh lebih sedikit karena takutnya tertular begitu ketika mereka melakukan konsumsi itu seperti di pariwisata gitu. Mas Andri, untuk meningkatkan keyakinan konsumen untuk dapat membelanjakan uangnya, apakah hanya terletak pada kemampuan ataupun mungkin efektivitas dari pemerintah sendiri untuk menangani pandemi COVID-19, atau ada upaya lain yang bisa diupayakan oleh pemerintah agar festive season ini momennya betul-betul dapat dimanfaatkan? Ya, pertama seperti ini, kalau kita sedang menghadapi krisis kesehatan, tentu approach-nya adalah bagaimana kita bisa menangani pandemi gitu ya. Ketika pandemi sudah teratasi, saya rasa keyakinan konsumen pasti akan meningkat begitu. Yang pertama. Dan yang kedua, menurut saya program vaksinasi yang sedang berjalan ini menurut saya perlu dikejar gitu ya targetnya. Meskipun kalau kita bisa berbicara mengenai stok vaksinasinya juga masih belum cukup terpenuhi. Nah, kalau kedua hal ini menurut saya bisa ditingkatkan, saya rasa konsumen akan yakin gitu dan kita bisa menggerakkan lagi daya beli dari masyarakat atau mungkin keyakinan dari masyarakat kelas menengah atas untuk mengeluarkan uang gitu untuk berkonsumsi gitu ya, apalagi sudah mendekati festive season ini gitu. Jadi ini salah satu momentum menurut saya untuk kalau misalnya pemerintah bahkan menargetkan 5% untuk pertumbuhan ekonomi, saya rasa kalau dari sisi keyakinan konsumennya masih belum baik begitu, memasuki triwulan kedua, saya rasa hal itu mustahil untuk diwujudkan gitu. Baik.
Ya, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Mas Andri, karena kita harus jeda sejenak dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita sudah sampai di segmen terakhir, masih berbincang bersama Mas Andri Satrio Nugroho, Ekonom Indef, mengenai mengukur daya beli masyarakat jelang festive season. Mas Andri, sebagaimana kita tahu memasuki bulan Maret ini ada pembebasan PPNBM untuk mobil di bawah 1.500 cc begitu ya. Nah, efektivitasnya menurut Anda seperti apa? Karena kan ini adalah sebuah insentif yang ditujukan, salah satunya adalah untuk meningkatkan daya beli lah, ataupun mungkin memberikan keyakinan dari masyarakat menengah ke atas untuk membelanjakan uangnya begitu ya. Nah, mengingat beberapa hal yang tadi Anda sudah sampaikan, apakah ini menjadi sebuah insentif yang cukup efektif menurut Anda? Pertama, kalau misalnya hanya PPNBM untuk kendaraan 1.500 cc itu masih sangat kecil begitu menurut saya. Ya, terlebih dari waktu yang diberikannya untuk PPNBM yang secara gratis, kalau saya tidak salah hanya 3 bulan begitu. Yeah. Dan menurut saya untuk waktu tersebut tidak cukup dampaknya tidak cukup terasa begitu ya untuk perekonomian secara keseluruhan. Karena menurut saya ya hanya segelintir orang saja yang menurut saya yang akan mengkonsumsi produk tersebut gitu. Justru yang menurut saya yang paling bisa ditingkatkan adalah selain PPNBM, tadi juga kemarin juga ada DP 0% begitu ya dari otoritas moneter. Tetapi yang menurut saya perlu dikejar adalah bagaimana di sektor properti. Sektor properti ini menurut saya jauh lebih memberikan dampak kepada masyarakat kelas menengah ke atas ketimbang kalau misalnya kita bicara mengenai kendaraan pribadi. Balik lagi, kita juga kendaraan pribadi untuk saat ini WFH pun tidak menggunakan kendaraan pribadi yang cukup signifikan begitu. Dan ini menurut saya tidak terlalu cukup mendongkrak aktivitas dari kelas menengah ke atas untuk mengkonsumsi kendaraan pribadi. Nah, itu yang menurut saya perlu menjadi catatan. Jangan sampai juga nanti ini juga malah menjadi insentif kepada dealer untuk tidak memberikan bonus-bonus cashback yang memang cashbacknya sebesar dari insentif PPNBM. Jadi pemerintah hanya memberikan insentif terhadap dealer, bukan insentif terhadap masyarakat untuk mengkonsumsi produk dari industri. Ini menurut saya menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Baik, selain Anda tadi melihat bahwa sektor properti sebaiknya menjadi sebuah sektor yang mendapatkan insentif lah, karena memang sektor ini dinilai efektif dilihat oleh investor, oleh masyarakat lah menengah ke atas untuk kemudian mereka dapat menghabiskan uangnya begitu. Tapi adakah sektor-sektor lain yang perlu diprioritaskan, tentu saja menjelang festive season, agar kemudian momen festive season ini tidak terlewat oleh teman-teman industri dan merasakan daya dukung yang cukup besar dari pemerintah untuk dapat memanfaatkan momentum tersebut? Ya, sektornya itu sektor-sektor yang berkaitan dengan sektor pariwisata, akomodasi, restoran, perhotelan, dan juga perdagangan retail itu juga perlu didorong. Jadi menurut saya kalau kita lihat dari behavior dari masyarakat juga untuk kelas menengah ke atas, untuk di festive season bahkan, itu lebih kepada bukan produk esensial ya, bukan barang-barang esensial saja, tetapi juga kepada aktivitas leisure. Nah, itu juga berarti ke sektor pariwisata tentunya. Nah, menurut saya kalau sektor pariwisatanya sudah cukup established gitu ya, dan protokolnya kesehatannya juga ketat dan mungkin masyarakat bisa didorong ke arah sana begitu ya untuk konsumsi ke arah sana. Nah, saya rasa itu juga bisa membangkitkan industri pariwisata dan juga turunannya begitu ya, tidak hanya di pariwisata penyediaan jasanya saja, tetapi juga produk-produk yang dihasilkan. Ya. Nah, tentu menurut saya balik lagi, pandemi ini perlu diselesaikan. Salah satunya kuncinya adalah vaksinasi. Kalau vaksinasi itu tidak berjalan secara efektif, saya rasa keyakinan konsumen juga akan menurun. Itu juga akan menular kepada sisi supply-nya dari industrinya juga tidak akan bisa ekspansi. Gitu, Mas.
Di tengah keyakinan dan juga kemampuan ataupun daya beli dari masyarakat yang terbatas di pandemi COVID-19 ini, biasanya yang terjadi pada saat festive season secara historical ada tren inflasi begitu ya. Nah, di tahun ini Anda melihatnya seperti apa? Di tahun ini saya sih sebetulnya untuk inflasi inti ya begitu ya, kalau saya bisa katakan sebagai indikator daya beli masyarakat untuk di festive season ini, saya masih melihat di kisaran 2,5%-an lah gitu. Semoga aja bisa meningkat gitu, karena di awal tahun saja masih belum nyampe ke 2%. Jadi saya rasa daya beli juga masih tertekan begitu, dan masyarakat juga masih enggan gitu ya untuk mengeluarkan uangnya untuk konsumsi. Dan saya rasa sih kalau misalnya instrumen-instrumen baik fiskal dan juga moneter dari pemerintah sudah cukup ampuh gitu ya, itu juga akan meningkatkan inflasi yang ada di festive season ini. Jadi saya rasa itu menjadi salah satu momentum yang perlu dimanfaatkan bersama begitu oleh pemerintah dan beberapa stakeholder terkait. Ya, semoga insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah dapat kemudian bekerja secara cepat agar momen festive season ini dapat dimanfaatkan untuk melihat ekonomi Indonesia. Mas Andri, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu untuk Anda, sehat selalu Mas Andri. Sampai jumpa. Sehat selalu Mas Wiki. Baik, pemirsa, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber di program Market Review. Semoga perbincangan kami tadi dapat menjadi referensi dan juga inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.